Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Alex Marquez beberkan alasan Marc Marquez layak diwaspadai di MotoGP Inggris 2025. Pembalap tim Gresini Ducati, Alex Marquez, mengakui sang kakak, Marc Marquez layak diwaspadai di MotoGP Inggris 2025. Pasalnya Alex merasa Marquez memiliki segalanya, talenta dan motor yang kuat untuk bisa memenangkan seri ke-7 MotoGP 2025 tersebut. Sebagaimana diketahui, seri balapan MotoGP Inggris 2025 akan berlangsung di sirkuit Silverstone mulai Jumat 23 Mei sampai Minggu 25 Mei mendatang. Alex punya kenangan manis di sirkuit Silverstone. Adik dari Marc Marquez itu berhasil keluar sebagai pemenang pada sesi sprint race MotoGP Inggris 2023 lalu. Namun di musim lalu, Alex kalah cepat dari kakaknya pada sesi balapan utama. Tahun lalu, dengan motor YP23, dia bisa berada di depan saya. Jadi dia lebih baik dari saya, di Silverstone, kata Alex, dilansir dari Crash. Alex mengakui sirkuit Silverstone adalah sirkuit yang cocok dengan gaya balapnya. Tapi menurutnya, modal itu bukan garansi untuk mengalahkan Marquez. Ini trek yang biasanya saya nikmati, sangat cepat dan mengalir. Tapi soal performa, bukan berarti saya lebih baik dari dia, di Silverstone, sambung Alex. Karena menurut Alex, Marquez adalah pembalap yang berkualitas. Apalagi, rider berjuluk Baby Alien itu sedang dalam performa terbaiknya di musim ini bersama Ducati Lenovo. Mungkin trek ini sedikit lebih cocok dengan gaya membalap saya, tapi kita bicara tentang Marc Marquez, dia bukan pembalap yang tidak tahu bagaimana menjadi cepat di trek manapun, pungkas Alex. Alex dan Marquez sedang bersaing cukup ketat di klasemen sementara MotoGP 2025. Baby Alien memimpin klasemen dengan mengemas 171 poin, sementara Alex di peringkat 2 dengan 149 poin. Sementara itu, Marquez, situasi saya dengan Honda berbeda dari kasus Martin. Marc Marquez menjelaskan walau memutus kontraknya dengan Honda setahun lebih awal pada akhir 2023, ia telah mencapai kesepakatan dengan pabrikan Jepang sebelumnya. Situasinya berbeda dengan Jorge Martin dengan Aprilia sangat berbeda, karena sang juara MotoGP baru saja bergabung dengan House of Noale. Ada balapan yang akan datang, putaran ke-7 MotoGP 2025, tetapi, di Silverstone, aspek olahraga tidak terlalu dipentingkan. Di atas segalanya, kisah Jorge Martin dan Aprilia menjadi berita utama. Pekan lalu, Motorsport. Com mengungkapkan bahwa sang juara dunia telah mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hubungan pada akhir tahun. Ia mengandalkan klausul dalam kontrak yang terkait dengan kinerja dalam 6 IP pertama, meskipun hanya berkendara di salah satu dari mereka karena cedera. Jawaban dari House of Noale dirilis dan menjelaskan bahwa kontrak yang ada valid dan efektif. Mereka minta kontrak dihormati hingga masa berlakunya, 2026, berakhir. Jadi setiap kontak dengan pembalap yang terikat kontrak akan menjadi pelanggaran peraturan. Itu ditafsirkan sebagai peringatan kepada Honda, yang diindikasikan sebagai penggoda, Martinator. Banyak yang telah berbicara tentang masalah ini, sementara pemimpin kejuaraan Marc Marquez bersikap sangat politis. Intinya adalah saya ingin menunggu Martin atau tim untuk membicarakannya, karena sampai mereka berbicara, kami tidak dapat mengetahui apakah itu benar atau tidak. Wajar jika Aprilia menulis sesuatu hari ini, jika tidak, akan ada banyak pertanyaan yang diajukan. Jadi saya lebih memilih untuk menunggu demi menghormati mereka semua, baik Jorge maupun tim, ujar pembalap Ducati tersebut dalam konferensi pers yang dibuka akhir pekan lalu. Namun, benar juga bahwa jika ada orang yang mampu mengomentari situasi seperti itu, adalah 93. Pada 2023, ia mengakhiri kontraknya dengan Honda setahun lebih awal, meninggalkan gaji jutaan euro untuk mengendarai motor yang lebih kompetitif, meskipun di tim satelit, Gresini Racing. Namun, Marc menekankan bahwa kedua situasi tersebut tidak dapat dibandingkan, karena ia memiliki sejarah 10 tahun dengan pabrikan Jepang dan mengalami 4 tahun kekecewaan dan cedera sebelum menyerah. Sementara itu, Martin siap untuk mengibarkan bendera putih hanya dalam waktu beberapa bulan. Saya rasa situasi saya sangat berbeda. Pertama karena saya datang dari 4 tahun yang penuh dengan cedera. Kedua, bersama Honda kami memenangkan 6 gelar juara dunia bersama-sama,
Jadi kami memiliki hubungan yang fantastis dan kami masih memiliki hubungan yang baik. Kemudian, ada masalah anggaran, karena apa yang mereka hemat dari kontrak saya dapat mereka gunakan kembali untuk mengembangkan motor. Dalam kasus saya, hubungan saya dengan mereka sangat spesial, jadi kami menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan, ungkapnya. Bagaimanapun, menurut pembalap asal Cervera ini, Anda tidak memerlukan dewan kontrak seperti yang dimiliki Formula 1 untuk menghindari perselisihan. Jika Anda memiliki tim yang profesional, begitu juga dengan bagian manajerial yang dijalankan dengan baik, Anda cukup terlindungi, lanjutnya. Seperti yang telah disebutkan, masih ada satu balapan tersisa akhir pekan ini. Mark akan menjadi pemimpin klasemen dengan selisih 22 poin dari saudaranya, Alex. Ini adalah hasil dari taktik bijaksana yang digunakan di tengah hujan di Le Mans. Ia membawa pulang posisi kedua yang berharga sementara para pesaingnya yang paling terakreditasi berakhir dengan roda mereka di udara. Le Mans jelas merupakan hari Minggu yang sangat rumit, karena Anda harus menemukan strategi yang tepat dan menyelesaikan balapan, dan jelas sangat mudah untuk membuat kesalahan. Silverstone jelas merupakan trek di mana kami akan mencoba untuk kembali ke level kami, di posisi teratas, dan mencoba mengatur segala sesuatunya dengan cara yang lebih baik, ucapnya. Menurut perkiraan, hujan juga bisa berpengaruh di Silverstone, di mana Marquez hanya pernah menang satu kali, yaitu pada 2014, meskipun ia telah mengukir 5 pole position dalam karirnya. Saya akan mencoba untuk mencetak banyak poin, dan itu yang terpenting. Kemudian, saya akan mencoba beradaptasi dengan situasi, karena ini adalah trek di mana saya berharap Alex dan Bagnaia menjadi kuat dan ini bukan salah satu favorit saya, karena saya belum pernah menang sejak 2014. Jadi kami harus mencoba untuk tetap dekat dengan mereka dan mengelola situasi sebaik mungkin. Ada banyak tikungan panjang di sisi kanan, yang merupakan kelemahan saya, seperti di Barcelona dan Qatar. Namun di Qatar tahun ini, saya bisa mengatasinya dengan baik, jadi tidak ada alasan untuk merasa tertekan, pembalap 32 tahun itu menegaskan. Tahun lalu di Gresini Racing telah membantunya menemukan kembali kegembiraan dalam berkendara, tetapi sekarang tekanan karena harus menang dengan susah payah hampir mulai terasa menyenangkan. Saat Anda naik podium dan memenangkan balapan, atau setidaknya saat Anda bisa berkendara dengan baik, Anda akan merasa lebih senang. Ketika Anda memiliki versi terbaru dari motor pabrikan untuk tim pabrikan, Anda mulai merasakan sedikit lebih banyak tekanan, katanya. Tahun lalu sangat berbeda. Setelah 4 tahun dengan begitu banyak masalah fisik, saya mencoba membangun kembali kepercayaan diri saya dengan Gresini Racing. Tahun ini, ada tekanan dari tim pabrikan. Jika Anda mengenakan warna merah dan memiliki motor 2025, Anda harus menang dan menjadi yang teratas. Dan itulah yang sedang saya coba lakukan, tapi sementara itu saya juga bersenang-senang. Meskipun ia selalu mengendarai Ducati, lompatan kualitas yang ia lakukan tahun ini sangat penting. Marquez versi belum cedera tampaknya telah kembali. Oleh karena itu, juara dunia 8 kali ini ditanyai tentang apa yang menyebabkan lonjakan performanya. Tentu saja ini adalah konsekuensi dari berbagai hal, tetapi poin utama bagi saya adalah evolusi motor. Segera setelah saya mencoba 2024 di tes Barcelona, saya langsung merasa nyaman dan saya merasakan langkah yang sangat penting dalam cara saya berkendara, ucapnya. Kemudian di tim resmi, Anda memiliki lebih banyak sarana, lebih banyak fasilitas, lebih banyak insinyur yang dapat mendukung Anda. Selain itu, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan lebih banyak umpan balik dan lebih banyak komentar. Bagaimanapun, Alex menunjukkan bahwa di Gresini mereka memiliki kinerja yang sangat bagus, dengan tim yang sangat bagus meski hanya tim satelit.